saya sedih dan saya tidak bisa belajar lagi di sini karena saat banjir itu saya pikir sekolah sudah tidak ada lagi. Tapi kami di kementerian berkomitmen untuk secara bertahap kami akan prioritaskan pembangunan sarana prasarana di daerah terdampak bencana. Kita juga nggak mungkin berlarut-larut dengan kondisi, kita bersedih-sedih dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap harus melawan seperti kita dalam air. Kita anggap aja kita masih dalam air, kita nggak mungkin kelulup, kita nggak mungkin membiarkan diri kita kelulup dalam air. Tapi kita harus melawan, kita harus menerjang arus tersebut. Kita menjamin Kemendikdasmen udah turun terus di lapangan, menjamin bahwa bahkan di tenda pun dengan segala kedaruratan proses pembelajaran akan berlangsung semaksimal mungkin. Untuk yang di ruang kelas darurat kami berikan bantuan pemerintah untuk nanti pembelian meja kursi supaya anak-anak tidak belajar di lantai dan mudah-mudahan itu bisa membantu agar anak-anak bisa belajar dengan lebih baik. Itu akan diperbaiki secara bertahap dengan skala prioritas. Tapi yang utama adalah pendidikan harus berjalan dulu. Maka yang di tempat yang ringan sedang diperbaiki, mereka kemudian berlangsung kegiatan sekolah. Yang rusak berat, mereka ada yang masih sekolahnya di tenda, ada juga yang di tenda. Dari Kemenkes juga nyiapkan tenda, ada juga. Dari BNPB, kemudian dari Kemendikdasmen juga ada tenda, dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Indonesia jaya, jaya, jaya. Dan kami harapkan yang rusak ringan dan rusak sedang
sudah bisa selesai sebelum tahun pelajaran baru 2026-2027. Kalau yang harus relokasi di tempat yang baru, memang karena harus membangun baru dalam jumlah kelas yang besar, biasanya mungkin ya bisa lebih dari setengah tahun lah. Tapi mudah-mudahan pada tahun ini semuanya sudah bisa diselesaikan karena dananya sudah ada. Keseluruhan 3 provinsi keseluruhan 2,4 triliun. Jadi proses terbentuknya benua, pulau dan lain sebagainya, ataupun sama juga seperti kalian lihat nih, habis banjir bandang kemarin, ya kan? Kemudian pemukiman di dekat pantai. Gedung SD Garoga sekarang sama ratanya dengan tanah, Bu. Tidak ada yang tersisa. Yang tersisa di situ cuman hanya ada kamar mandi sekolah. Itulah yang membuktikan bahwa itu adalah tempat sekolah. Kalau tidak ada tandanya kayak gitu, orang nggak akan mengenali bahwa itu adalah sekolah. Batang Toru adalah memang kecamatan paling parah. SD di Garoga akan direlokasi ke tempat namanya Napa di daerah Batang Toru juga. Terus Hutagodang juga akan direlokasi. Lobuhom direlokasi dan satu lagi di Angkola Selatan SD Tandihat itu relokasi juga di perkebunan Simarpinggan. Untuk mengantisipasi sekian banyaknya sekolah murid pada saat pasca bencana ini kita tidak mau proses belajar mengajar terganggu. Jadi saya dan beberapa bidang SD dan bidang SMP dan bidang PAUD kita merumuskan agar anak-anak tidak terlantar, tetap bisa belajar dan proses belajar mengajar bisa terjadi di satuan pendidikannya. Jadi kita lakukan yang pertama melakukan SIP, bentuk SIP. Gedung SD Garoga sekarang sama ratanya dengan tanah, Bu. Yang tersisa di situ cuman hanya ada kamar mandi sekolah. Itulah yang membuktikan bahwa itu adalah tempat sekolah. Kalau tidak ada tandanya kayak gitu, orang nggak akan mengenali bahwa itu adalah sekolah. Kami sendiri merasakan trauma kan, yang namanya yang lebih dewasa daripada anak-anak, kami nggak mau berlama-lama bersedih. Cukuplah hanya mengingat ataupun mengenang kejadian itu di dalam hati kami masing-masing. Jangan terlalu lama-lama bersedih, mari kita bangkit, kita laksanakan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau kondisinya dikatakan saat ini sudah membaik, kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa hari yang lewat, mulai dari kami diungsikan ke sini, 1 minggu kemudian begitu banyak relawan yang mendatangkan trauma healing bagi anak-anak. Juga dengan
guru-guru kami juga diadakan trauma healing sehingga anak-anak kondisinya sekarang makin membaik dan juga guru-guru makin membaik kondisinya. Halo, perkenalkan nama saya Naufal Akbar Silalai. Saya berumur 11 tahun dan saya berkelas 6. Yang saya ingat ketika banjir itu banyak orang hanyut dan air besar dan kayu-kayu. Saat kejadian banjir itu kami semua yang ada di sekolah tidak disekolahin karena sudah datang banjir kecil di sini dan kami tidak disekolahin. Kami disuruh pulang oleh kepala sekolah. Setelah kami pulang, beberapa saat kemudian datang air yang sangat besar dan menerjang kami. Yang saya pikirkan, saya sedih dan saya tidak bisa belajar lagi di sini karena saat banjir itu saya pikir sekolah sudah tidak ada lagi. Dan syukurnya masih ada dan saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu membangun sekolah kami kembali seperti dahulu. Saya melihatnya sangat-sangat sedih. Belum pernah kejadian seperti ini di kampung kami. Tiba-tiba terjadi seperti ini, melihat sekolah, apakah kami bisa sekolah lagi atau enggak kemarin. Karena ini sama sekali tidak bisa dilihat, karena sudah kayu gelondongannya sangat-sangat besar. Dan kemarin sewaktu kebersihan ada juga dapat mayat di sini. Kami benar-benar sudah putus asa lah kemarin. Bagaimana dengan sekolah kami ini? Apakah bisa kami gunakan lagi? Seperti itulah. Sangat prihatin lah melihat kondisi ini. Semua hanyut, kursi, meja, semua tidak bisa lagi kami gunakan kemarin. Kondisi sekarang alhamdulillah sudah mulai baik ya. Dari kemarin kejadian, sekolah kami ini jebol, banyak lumpur dan kayu besar yang menimpa kemari. Dan alhamdulillah kemarin Bapak TNI yang membersihkan ini semua, jadi kami bisa kembali ke sini. Sejauh ini sudah banyak relawan, mulai dari kami belajar darurat di SD Batu Hula, banyak relawan yang datang kepada kami untuk melaksanakan kegiatan trauma healing dan juga psikososial. Alhamdulillah sedikit terbantu bagi anak-anak kami, mereka bisa kembali ceria walaupun belum sepenuhnya. Kurikulum ini nanti akan kita lihat tentu saja mungkin sudah bisa menyesuaikan dengan yang standar saja misalnya. Nanti akan kita lihat kapan itu akan kemudian kita lakukan. Tentu juga menyesuaikan dengan kesiapan kita membangun sekolah-sekolah mereka yang layak kan. Makanya beberapa huntara ini pun kan sesungguhnya ada bangunan sekolahnya. Pastinya kami dari pemerintah Kabupaten PD Jaya pasti akan memaksimalkan terhadap pendidikan-pendidikan yang ada supaya masa depan anak-anak dan pada masa depan generasi kita ini bisa bangkit lebih baik lagi ke depan supaya tidak ada yang ketinggalan dengan pendidikan yang ada. Jadi mungkin kami ingin meminta beasiswa kepada pemerintah untuk kami siswa-siswi yang kelas 12 yang terkena banjir. Supaya kami dapat terbantu untuk bisa ikut kuliah juga. Gitu.
seperti kita ketahui bersama, pada tanggal 25 November terjadi banjir di Kabupaten Pidijaya yang terjadi kerusakan di beberapa sekolah, dan ada sekolah Madrasah Hidayah yang memang bertempat di Desa Senong yang memang di posisinya di pinggiran sungai. Kemudian sekolah tersebut semuanya hilang di bawah arus banjir abrasi daripada sungai tersebut. Yang pertama waktu minggu pertama memang itu belum bisa diakses karena airnya belum surut. Minggu kedua sekolah-sekolah yang tidak terdampak memang belajar seperti biasa. Yang memang parah itu memang harus dipindah. Ada yang belajar di tenda, ada yang pindah ke tempat sekolah lain sementara. Yang tertimbun, sekolah tertimbun tanah semua, hampir atap, infrastruktur semua, nggak ada yang bisa kita pakai lagi. Kalau mungkin kita bilang selamat, tetapi semua sudah tertimbun tanah, nggak ada apa-apa lagi. Kita nggak mungkin dengan kondisi seperti ini kita berlarut. Kita larut dengan kondisi yang sekolah yang memang kita sudah tidak layak lagi kita pakai, tetapi kita tetap harus alur pembelajaran kita tetap harus kita jalankan. Setelah banjir, kondisi sekolah kami itu penuh dengan lumpur. Seperti yang sudah terlihat, kelas-kelas kami juga sudah tertimbun dengan lumpur yang sebelumnya air tuh setinggi atap. Jadi kami pun harus belajar di atas tanah dan beralas terpal gitu kan. Jadi sekarang kami udah dapat bantuan kayak tenda, jadi nggak terlalu panas lagi, udah ada tenda. Di hari pertama itu belum semua, malah belum 20% pun enggak. Karena di sini sebagian besar guru, siswa, semua terdampak gitu. Kebetulan di daerah yang parah. Nah, jadi kalau kondisi dalam sebulan itu untuk jalan untuk dilalui itu masih susah, masih berlumpur. Untuk proses belajar mengajar, kami ada beberapa guru yang memang yang tidak kena dampak, jadi bisa kita hubungi ke sekolah. Kami kemarin langsung ke pengungsi. Itu salah satu yang kami lakukan, mencari anak-anak kami di mana posisinya. Karena dengan terbatasnya SDM guru, sehingga kami ada 3 orang, 5 orang langsung ke pengungsi-pengungsi. Karena anak-anak tidak datang. Itu daurah yang pertama. Yang kedua, kami juga membersihkan loka satu kelas dulu, untuk bisa melanjutkan proses belajar mengajar. Kebetulan juga saya selaku juga tim psikososial dulu waktu Amerika Red Cross, saya menghandle, ada beberapa guru yang menghandle untuk memberikan trauma healing kepada anak, yaitu bermain, kemudian menciptakan kejadiannya, kemudian ada permainan-permainan yang sehingga anak-anak bisa menyenangkan untuk belajar. Supaya kita lebih introspeksi diri, ya.
Dari pemerintah daerah, mungkin ini salah satunya gerak cepat ya. Gerak cepat mereka dengan kondisi kami seperti ini. Yang pertama ini datang langsung sebelum pembelajaran, sebelum ajaran semester baru. Ini kita udah ada tenda ini satu. Kemudian minggu berikutnya kita itu lagi dibuat lokal kelas sementara. Itu bantuan dari pemerintah daerah, dari Pemkab. Waktu itu belajar senang, bisa bertemu teman-teman walaupun bukan di sekolah, masih di tenda kebanjiran. Sekarang kan udah bisa sekolah lagi nih, normal lagi. Gimana perasaannya? Senang bisa bertemu guru dan kawan-kawan, bisa belajar. Pastinya kami dari pemerintah Kabupaten PD Jaya pasti akan memaksimalkan terhadap pendidikan-pendidikan yang ada supaya masa depan anak-anak dan pada masa depan generasi kita ini bisa bangkit lebih baik lagi ke depan supaya tidak ada yang ketinggalan dengan pendidikan yang ada. Kami ingin fasilitas sekolah tuh diperbaiki lagi kayak semula habis itu kan. Habis itu apalagi saya sekarang udah kelas 12. Jadi saya mungkin lagi buru-buru belajar untuk ikut ujian akhir sekolah kan. Dan pun mungkin kami ingin melanjutkan perguruan tinggi. Jadi mungkin kami ingin meminta beasiswa kepada pemerintah untuk kami siswa-siswi yang kelas 12 yang terkena banjir. Supaya kami dapat terbantu untuk bisa ikut kuliah juga. Kita juga nggak mungkin berlarut-larut dengan kondisi, kita bersedih-sedih dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap harus melawan seperti kita dalam air. Kita anggap aja kita masih dalam air, kita nggak mungkin kelulup, kita nggak mungkin membiarkan diri kita kelulup dalam air, tapi kita harus melawan, kita harus menerjang arus tersebut. Ya dengan semangat, kami di sini punya moto setelah banjir, walaupun sekolah penuh lumpur, semangat tidak boleh kendur, walaupun sekolah berbalut tanah, semangat tidak boleh punah.